Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah menjalani hidup di hari yang Tuhan beri ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini firman Tuhan kita akan renungkan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti merasa bahagia ketika harapan kita terwujud, atau ketika mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, bukan? Tetapi apakah bisa orang menjadi bahagia ketika hal-hal buruk terjadi? Mungkinkah ada kebahagiaan di balik pencobaan? Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan merupakan sarana menuju kebahagiaan. Ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa alasannya bahwa pencobaan itu dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena pencobaan menghasilkan ketekunan. Dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan adalah sarana yang efektif untuk membuat seseorang menjadi tekun. Ketekunan adalah kualitas yang diharapkan orang tetap tabah, sabar, dan kuat melangkah meraih harapannya. Nah, dalam budaya yang serba instan saat ini, kita tergoda untuk meraih harapan kita dengan jalan pintas atau dengan cara yang cepat. Kita tergoda untuk tidak menjadi sabar dan tidak suka dengan yang namanya bertekun. Tapi Tuhan mendorong kita untuk berani menghadapi setiap pencobaan dan tidak lari dari ujian, agar kita bisa dibentuk semakin menjadi pribadi yang bertekun, menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua, pencobaan menyempurnakan hidup kita. Bagi iblis, pencobaan bertujuan untuk merusak hidup kita. Tetapi di tangan Tuhan, pencobaan itu menjadi alat untuk membentuk kita supaya semakin sempurna dan utuh seperti gambaran anaknya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang keempat. Allah mengizinkan
pencobaan terjadi dan ikut bekerja bersama dengan kita untuk mengatasi pencobaan tersebut, sehingga kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan seperti apa? Yaitu kebaikan Tuhan yang menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Ada banyak alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita. Dan salah satunya adalah ujian terhadap iman kita. Respon yang benar yaitu lemah lembut dan ketaatan kepada Allah. Kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui proses itulah hidup kita semakin bahagia karena kita menjadi lebih sabar, lebih setia, lebih penuh kasih, dan lebih banyak mengampuni. Yang ketiga, pencobaan mendorong kita hidup berhikmat. Dalam ayat kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang seringkali kita kehabisan akal saat kita dicobai. Memang seringkali kita menjadi bingung dan putus asa ketika kita dicobai karena kita tidak dapat menyelesaikan pencobaan itu dan menemukan jalan keluarnya. Itulah sebabnya kita butuh hikmat daripada Tuhan. Ayat ini mendorong kita untuk meminta kepada Tuhan, berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang lahir dari pemahaman dan iman terhadap kebenaran firman Tuhan seperti ini membuat kita positif, kuat, dan berani menghadapi setiap pencobaan yang mendatangi hidup kita. Kiranya Tuhan membuat kita semua berbahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami berbahagia di dalam menghadapi setiap pencobaan. Sebab dengan pencobaan itulah kami dibentuk untuk menghasilkan ketekunan. Melalui pencobaan itulah kami disempurnakan hidup kami oleh Tuhan. Melalui pencobaan itulah kami didorong untuk hidup berhikmat. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran dirimu. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami hari-hari ini yang Tuhan izinkan menghadapi pencobaan, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kami, mendorong kami untuk kami terus bertekun, memohon hikmat daripada Tuhan. Kami dapat melewatinya berdasarkan pimpinan Tuhan. Dan kami diproses oleh Tuhan untuk kami menjadi semakin serupa dengan dirimu. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Dan tangan murah Tuhanlah yang membuat segala yang kami upayakan berhasil, sehingga kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Yang susah, Tuhan Kau memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.